Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dan saya ingin berkata selamat beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu yang akan saudara lalui. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu di sekeliling kita bukan hal yang ringan untuk kita berjalan. Tentu banyak hambatan, tentu banyak kesulitan. Kita hadapi begitu banyak masalah dan kita seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada pertolongan yang kita dapatkan. Tapi saya ingin berkata dan saya ingin berkata menegaskan kepada saudara bahwa kasih dan kuasa Tuhan ada bagi saudara. Perhatian Tuhan cukup bagi saudara. Kekuatan kita ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu mari kita akan melihat satu ayat dalam Mazmur pasal 78 ayat 25. Mazmur 78 ayat 25, dia berkata seperti ini. Setiap orang telah makan roti malaikat. Sekali lagi, setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Hal ini saudara akan membuat motivasi kita bangkit kembali. Bahwa bagaimana caranya kita menikmati makan roti malaikat. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan roti yang perkasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk bisa menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Hal yang pertama yang saya perhatikan adalah kita harus yakin bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi, kasih dan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Artinya keadaan boleh berubah. Situasi boleh berubah. Situasi yang tadinya menguntungkan bisa saja berubah menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan saudara. Dari keadaan mungkin saudara lagi di atas, di puncak karir, tiba-tiba mungkin saat ini saudara lagi menurun. Bisa saja berubah. Dari banyaknya peluang, mungkin sebelum COVID-19 ini saudara banyak meraih peluang, ya, dan terjadi hal yang tidak menyenangkan, yaitu seolah-olah pintu tertutup rapat. Ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang mudah, akhirnya kita mendapati satu pekerjaan yang kita anggap sangat sukar sekali. Nah, semuanya bisa berubah. Tapi sekali lagi, kita harus melihat bahwa kasih dan kuasa Yesus Kristus tidak berubah. Ya, keadaan yang dulunya mungkin memihak kita, ya, sekarang tidak berpihak. Sekali lagi, semuanya bisa berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah punya iman. Amin. Tetaplah percaya, tetaplah memiliki satu pengharapan, keteguhan hati, bahwa kuasa dan kasih Tuhan kita, kepala gereja kita yang agung, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang saya ingin saudara perhatikan dalam hidup yang di sekeliling kita serba ada kesulitan dan masalah. Hal yang kedua adalah ingatlah akan sejarah. Apa yang saya maksud ingatlah akan sejarah? Kalau saudara baca perikop yang ditulis dalam Mazmur 78, saudara, di sana ditulis, Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya dengan judul Pelajaran dari Sejarah. Ya, pelajaran dari sejarah. Artinya saudara, kalau kita bicara sejarah, maka itu berarti kita bicara fakta. Kalau kita bicara sejarah, itu adalah bicara kenyataan, satu keadaan yang pernah terjadi dan dituliskan dan menjadi sejarah. Jadi kalau saudara dengar jangan lupakan sejarah, mungkin orang akan berkata jangan lupa bahwa ada sesuatu yang sudah pernah terjadi. Ada fakta, ada hal yang nyata, ya, ada kejadian-kejadian, ada peristiwa yang benar-benar sudah terjadi, sudah dirasakan, sudah berdampak dalam kehidupan setiap orang, baik secara pribadi, masyarakat, dan khususnya saudara, iman kita. Haleluya. Sejarah mencatat seperti ini saudara. Saat bangsa Israel tidak ada jalan keluar. Kalau saudara baca saudara di dalam peristiwa Israel keluar dari tanah Mesir, maka ada satu keadaan di mana di kiri kanan mereka ada padang pasir, ada padang gurun yang luas. Nah saudara, di depan mereka ada laut Teberau. Di belakang mereka saudara,
Ada musuh, ada tentara Firaun, ada kuda dan kereta perang yang mengejar bangsa Israel. Nah saudara, kalau kita mengalami keadaan yang demikian, saya ingin berkata bahwa kecemasan adalah hal yang wajar. Ketakutan adalah hal yang wajar. Semuanya jadi takut, semua jadi cemas, semua jadi khawatir. Tapi saudara perhatikan di ayat yang ke-13 dari Mazmur 78. Saya baca ayat 13 dikatakan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin katakan, sejarah membuktikan bahwa Allah tidak membiarkan umat pilihannya. Sejarah membuktikan maka Allah membelah laut, Allah menyeberangkan mereka. Ini fakta, ini kejadian yang benar-benar telah terjadi. Bahkan saudara, para arkeolog telah meneliti dan menemukan bagaimana dalam situasi yang seperti itu ditemukan sisa-sisa kereta perang Firaun maksud saya dan seterusnya. Apa yang saya ingin katakan bahwa sejarah telah mencatat ya. Jangan lupakan sejarah bahwa sekalipun saudara tidak melihat jalan keluar, Allah sanggup membuat jalan keluar bagi saudara. Haleluya. Nah, hal yang kedua yang saya perhatikan bahwa sejarah mencatat bahwa Israel telah dipelihara Allah. Nah saudara, siapa yang tidak kenal padang gurun ya? Kalau malam pasti keadaannya dingin sekali. Kalau siang padang gurun pasti panas sekali. Tapi orang Israel, Alkitab mencatat orang Israel tidak mengalami dingin pada waktu malam dan tidak mengalami teriknya panas matahari pada siang hari. Nah, mengapa demikian? Sebab sejarah mencatat, Alkitab mencatat, Allah telah menuntun Israel pada waktu siang dengan tiang awan dan pada waktu malam dengan tiang api. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ke-14 dalam Mazmur 78, di sana dikatakan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatian Tuhan cukup bagi kita. Amin. Perhatian cukup bagi kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, jadi bangsa Israel bukan hanya dibukakan pintu, dicarikan jalan keluar, memiliki jalan keluar maksud saya. Tapi mereka itu saudara yang dikasihi Tuhan dipelihara Allah. Nah saya ingin berkata seperti ini, bangsa Israel bukan hanya dipelihara Allah, tetapi bangsa Israel diberikan kecukupan terhadap apa yang menjadi keperluan mereka. Nah saudara bisa bayangkan, itulah Allah yang kita sembah. Saat kita berjalan kemudian kita melihat pintu tertutup, kita melihat tidak ada peluang, tapi Allahmu adalah Allah yang setia. Allahku adalah Allah yang setia. Dia sanggup membuat jalan, Dia sanggup membukakan saudara pintu, Dia sanggup menciptakan peluang untuk saudara menikmati keuntungan. Amin. Nah saudara, bukan hanya itu, Dia sanggup pelihara kita di tengah situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Allah sanggup pelihara kita. Dan yang ketiga yang saya perhatikan tadi, yaitu Allah sanggup mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Bisa katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca di ayat yang ke-15, saya baca ayat 15 dan 16 dari Mazmur 78, dikatakan begini. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin katakan bahwa Allah yang kita sembah sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia akan mencukupkan kebutuhan saudara, apapun kebutuhan saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berubah setia kepada Tuhan. Amin. Tetap andalkan Tuhan, tetap lihat bahwa penyertaan Tuhan adalah bagi kita. Nah hal yang ketiga yang saya perhatikan adalah sejarah mencatat, saudara. Orang Israel, seperti ayat Nas yang kita baca, orang Israel telah makan, kalau kita lihat di ayat yang ke-25, roti malaikat. Dalam terjemahan lain dikatakan, mereka telah makan roti yang perkasa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan,
orang Israel telah makan roti malaikat. Dan kalau ayat 25 di sana lebih menegaskan bahwa bukan hanya makan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel telah menikmati berkat Tuhan. Di ayat 25 dikatakan sekali lagi, setiap orang telah makan roti malaikat. Koma, bukan titik, saudara. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya dibukakan saudara pintu untuk melihat jalan keluar, tapi saudara dipelihara. Bukan hanya dipelihara, tapi dipastikan kebutuhanmu terpelihara, kebutuhanmu tercukupi. Itu sebabnya saudara, setiap orang telah makan roti malaikat. Koma, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa satu, jangan takut kehabisan stok berkat. Amin. Di dalam Tuhan, saudara jangan takut kehabisan stok berkat. Kalau orang lain saudara lihat, dia telah mencapai kesuksesan, saudara jangan takut bahwa saudara tidak bisa lagi memiliki kesuksesan sebab orang tersebut telah memilikinya. Tidak. Di dalam Tuhan, stok berkatnya berlimpah-limpah. Katakan amin. Yang kedua, saudara, ya, jangan takut tidak kebagian. Jadi yang pertama, jangan takut kehabisan. Yang kedua, jangan takut tidak kebagian. Yang ketiga, kalau saudara perhatikan, sewaktu mana itu datang dan harus diambil, ya, pada waktu pagi-pagi hari. Saya ingin berkata yang ketiga begini, Anda harus keluar pagi-pagi, saudara harus keluar pagi-pagi untuk cari berkat. Karena berkat itu sudah Tuhan taruh di luar. Jadi saudara, saya ingin berkata, rumah tangga saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, tapi saudara harus keluar dari rumah saudara. Saudara harus keluar untuk mencari berkat itu. Dan berkat itu sudah Allah sediakan. Ambil sekarang berkat itu. Saudara tidak boleh menjadi orang yang malas. Tangan yang rajin adalah tangan yang diberkati. Tangan yang diberkati adalah tangan yang rajin. Dan tangan rajin menjadikan saudara kaya. Katakan amin. Itu perkataan firman Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, roti malaikat atau manna ini adalah pemberian Allah, bukan dari bangsa atau nenek moyang orang Israel. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Yohanes 6 ayat 32 sampai 34, ya, Yohanes 6 ayat 32 sampai 34, di sana dikatakan seperti ini. Yesus menegur daripada bangsa Israel atau Yahudi yang ada, dan Yesus berkata, engkau telah makan roti yang turun dari surga, dan itu bukan pemberian atau dihasilkan oleh nenek moyangmu, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini bukan hanya menikmati manna itu, ya. Kalau manna itu telah dinikmati oleh bangsa Israel, tapi saya ingin berkata saudara, mari kita baca dulu dalam Yohanes 6, ya, kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 32, ayat yang saya maksud itu. Supaya kita lebih jelas, kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Dengarkan firman Allah. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Saudara, sampai di sini dulu. Tidak ada bangsa di dunia ini yang telah makan makanan yang turun dari sorga, kecuali bangsa Israel pada waktu itu. Dan saudara bisa lihat, mereka menerima sesuatu yang murni dari sorga secara fisik. Mereka makan manna, dikatakan roti yang turun dari sorga. Dan ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Apa yang saya ingin gambarkan, saudara, bahwa kalau bangsa Israel telah menikmati manna, maka mari kita bisa menikmati roti yang telah turun dari sorga. Siapakah roti yang telah turun dari sorga itu? Saudara dan saya, mari kita aminkan. Mari kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah roti
roti adalah firman. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan bahwa firman itu, ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Bapa, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin tegaskan, apa yang saya ingin bagikan, bahwa kita lebih beruntung saat ini. Kita bukan hanya seperti orang Israel yang telah makan mana, roti yang turun dari surga. Saudara, orang Israel telah makan mana, tapi saat ini terima dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah makanan yang sesungguhnya. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah sesuatu yang akan membangkitkan iman kita, dan firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu makan roti itu. Roti yang telah turun dari sorga. Roti yang lebih daripada roti malaikat. Roti yang lebih daripada roti yang dikatakan roti yang perkasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang makan roti itu? Siapa yang makan firman Tuhan yang saat ini sementara saudara dengarkan, maka akan ada kekuatan yang baru. Sifat dari firman itu adalah kekal. Itu sebabnya dalam Ibrani 13 ayat 8 di sana dikatakan, Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah, juru selamat kita yang tidak berubah, kepala gereja saudara dan saya yang tidak berubah. Hari ini kuasa dan kasih-Nya tetap sama, kemarin tahun lalu, tahun-tahun yang lalu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama kasih dan kuasa perhatiannya. Dia Allah yang sanggup membukakan saudara pintu, sekalipun saudara dengan mata jasmani tidak bisa melihat. Tapi Alkitab berkata, apa yang engkau tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengarkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, jika engkau percaya saat ini, maka engkau akan menikmati stok dari Allah yang tidak pernah habis, berkat Tuhan yang selalu melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Engkau akan menikmati mujizat Tuhan. Silakan saudara nikmati roti ini, roti yang bukan hanya seperti orang Israel waktu dia makan manna, tapi roti ini akan membaharui kekuatan saudara, akan memberikan kepada saudara hidup yang kekal. Itu sebabnya renungan ini saya ajak saudara, makanlah roti yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kiranya pemberitaan firman Tuhan ini membarui semangat saudara, membangkitkan iman percaya saudara, karena sesungguhnya perhatian Tuhan cukup bagi kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, dalam program ini di hari Minggu ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah sangat peduli kepada kami, bahwa tidak ada perkara yang tidak akan dikerjakan Tuhan bagi kami yang percaya, untuk selalu melihat bahwa rencana-Mu dahsyat dalam hidup kami, bahwa stok persediaan Tuhan, berkat itu melimpah-limpah dalam kehidupan kami, bahwa Allah siap memberikan kami makanan rohani yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terpuji Tuhan. Ini doa kami, dan setiap yang menonton program ini diberkati Tuhan, iman mereka dikuatkan dan tetap semangat mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.